Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinawati, MPIB Pasca Sarjana Min Maliki Malang. Jadi kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Bible, The Quran and Science. Nah, ini karya dari Profesor Dr. Maurice Bucaille. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan untuk mereview bukunya, terlebih dahulu alangkah pentingnya kita untuk mengetahui kira-kira siapa sih pengarangnya ini. Nah, setelah saya sebutkan tadi, Profesor Dr. Maurice Bucaille ini adalah seorang ilmuwan yang sangat terkemuka di Prancis. Beliau lahir di Pont-l'Évêque, Prancis pada tanggal 19 Juli 1920. Beliau adalah seorang ilmuwan terkemuka, bahkan dari saking terkenalnya, beliau pernah menjadi dokter keluarga Raja Faisal Arab Saudi dan juga pernah menjadi dokter di Presiden Mesir pada saat itu. Jadi pada tahun 1975 di situ pemerintahan Prancis memberikan bantuan kepada pemerintahan Mesir untuk menganalisis, mempelajari, dan juga meneliti tentang mumi Firaun. Datangan mumi Firaun ke pemerintahan Prancis disambut meriah sekali karena adanya kerjasama itu. Nah, dan pada saat itu Profesor Dr. Maurice Bucaille ini yang memimpin jalannya penelitian, dan juga di situ walaupun memang ada beberapa dokter bedah dan juga dokter otopsi pada saat itu, tapi tanggung jawab utama di situ diserahkan kepada Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille mendalami kajian biologi dan juga kaitannya dengan beberapa doktrin agama. Nah, tidak menyanyiakan kesempatan itu, beliau memang benar-benar mengarahkan segenap kemampuannya untuk menguak kira-kira apa alasan dibalik kematian dari Raja Mesir kuno tersebut. Hasil dari penelitian itu sangat mengejutkan. Ternyata alasan dibalik kematian dari Raja Mesir kuno tersebut adalah karena tenggelam, karena adanya beberapa kandungan garam di dalam perut mumi Firaun. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Firaun itu mati karena tenggelam, dan akhirnya dia dikeluarkan dari laut untuk dibalsam dan kemudian diawetkan. Tapi ini malah timbul suatu pertanyaan baru kepada Dr. Maurice Bucaille. Bagaimana kira-kira jasad mumi Firaun ini bisa lebih terjaga daripada jasad yang lain? Atas dasar penelitian tersebut, akhirnya beliau membuat suatu laporan yang isinya menyatakan bahwa penyelamatan mayat Firaun dan juga proses pengawetannya, sampai akhirnya laporan tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, berdasarkan buku tersebut, akhirnya beliau memperoleh suatu penghargaan dalam sejarah di mana beliau telah melakukan penelitian dan telah berhasil melakukan penelitian terkait dengan Firaun tersebut. Namun di tengah kebanggaannya karena telah memperoleh suatu penghargaan atas penelitian tersebut, justru salah satu rekannya menyampaikan bahwa umat Islam telah mengetahui hal tersebut sekitar 14 abad yang lalu. Jadi umat Islam sudah mengetahui hal itu dan memang meyakini bahwa Firaun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawetkan dan dijaga tubuhnya, dijaga jasadnya sebagai bukti kepada manusia. Apa yang disampaikan rekannya tersebut benar-benar membuat Dr. Maurice Bucaille ini bingung gitu. Ternyata Al-Quran yang ada 1400 tahun yang lalu telah mengisahkan bagaimana Firaun diselamatkan dan diawetkan. Sedangkan juga mumi baru ditemukan sekitar 1898 Masehi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan dalam kitab-kitab yang lain tidak dijelaskan serinci itu. Bahkan dalam Bible, dalam Injil dijelaskan bahwa Firaun itu mati ketika mengejar Musa. Tidak sampai dijelaskan bagaimana keadaannya setelah itu. Kemudian Profesor Dr. Maurice Bucaille ini semakin dibuat penasaran dan membingungkan sekali ketika beliau akhirnya berkata kepada dirinya sendiri, apakah masuk akal jika
mumi Fir'aun yang saat itu ada di depannya memang benar-benar ingin menangkap Musa. Dan juga apakah masuk akal jika Nabi Muhammad mengetahui hal itu sebelum Quran itu diturunkan? Nah, akhirnya saat itu beliau membuka perjanjian lama yang ada di Taurat pada saat itu dan juga membandingkannya dengan Injil. Tapi lagi-lagi akhirnya ditemukan bahwa dalam kitab tersebut tidak pernah membahas bagaimana jasad Firaun tersebut bisa awet dan utuh hingga saat ini. Setelah proyek penelitian itu selesai, itu tidak membuat beliau menjadi tenang. Malah beliau semakin merasa penasaran dan juga merasa begitu membingungkan ketika beliau mengetahui ternyata umat Islam sudah mengetahui hal itu, sedangkan baginya itu adalah suatu penemuan baru. Akhirnya beliau menemui ilmu otopsi dari kaum muslimin pada saat itu. Dibukalah mushaf Al-Quran surah Yunus ayat 92. Arti dari Quran surah Yunus ayat 92 tersebut adalah, maka saat ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang akan datang setelahmu. Dan sebenarnya manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Bunyi ayat tersebut telah menyentuh hati Profesor Dr. Maurice Buchanan pada saat itu, sehingga beliau memutuskan untuk masuk Islam. Sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian tentang ilmu pengetahuan dan juga Al-Quran, sehingga terbitlah buku yang berjudul The Quran, The Bible and Science Modern. La Bible, La Quran, et La Science. Buku itu dirilis pada tahun 1976 dan menjadi buku bestseller internasional pada saat itu, sehingga bukunya diterjemahkan hampir ke seluruh bahasa umat muslim. Serta di dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang konsistensi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan juga sains, serta dalamnya juga mengkritik isi Alkitab atau juga Bible yang di dalamnya itu meragukan. Kita jangan memandang Bible atau Alkitab sebagai suatu harapan atau keinginan kita terhadap bagaimana kira-kira isi dari kitab tersebut, tapi kita memang harus menilai objektif gitu. Jadi jangan menjadikan apa yang kita inginkan sebagai penilaian kita terhadap Bible. Apalagi pada saat itu orang-orang kuno masih belum bisa berpikir tentang yang mana yang benar dan mana yang salah. Bagi mereka, apalagi pada orang yang berprasangka sehat seperti Santo Agustinus yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang salah. Jadi, suatu kemustahilan apabila suatu pernyataan yang tidak mengandung kebenaran tersebut adalah dari Tuhan. Sehingga terjadilah beberapa pengurangan ataupun penambahan yang ada di Bible tersebut. Ini dapat disampaikan bahwa dalam Bible tersebut tidak sesuai dengan pengetahuan modern. Apalagi ketika kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa penambahan dan juga pengurangan dalam isi kitab tersebut. Tidak seperti Al-Quran yang dijaga baik dari isinya dan juga otentitasnya. Apabila kita kaitkan antara 5 dasar yang menjadi landasan Quran untuk menceritakan tentang penciptaan alam, maka belum dapat dipastikan itu benar atau salah. Namun setidaknya tidak terdapat pertentangan seperti apa yang telah disampaikan oleh Injil ataupun juga Perjanjian Lama, karena sangat tidak bisa diterima oleh ilmu pengetahuan modern. Dengan keterangan itu, maka dapat dipastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan alam yang diterima sebagai wahyu oleh Nabi Muhammad pada 14 abad yang lalu tidak dapat dikatakan sebagai karangan akal manusia. Jadi, ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menghadapkan Al-Quran dengan sains modern, kita akan terpesona dengan ketepatan yang tak mungkin kita duga akan dibawa oleh pikiran seorang manusia yang hidup 14 abad yang lalu.
Quran menyebutkan adanya pengaturan samawi yang sempurna ini dengan menekankan faedahnya untuk mempermudah gerak manusia di bumi dan di laut. Begitu juga untuk mempermudah perhitungan waktu. Hal ini dapat dimengerti dengan mudah jika orang mengingat bahwa Quran pada mulanya merupakan petunjuk bagi sekelompok manusia yang hanya dapat memahami bahasa yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat yang dianut kebanyakan orang di barat tentang kitab suci yang kita miliki sekarang adalah salah. Kita telah melihat keadaan, zaman serta cara unsur perjanjian lama, Injil, dan Quran disusun. Perjanjian lama merupakan kumpulan karya sastra yang dihasilkan selama kira-kira 9 abad. Perjanjian lama merupakan campuran yang unsurnya sepanjang masa telah diubah oleh manusia. Beberapa paragraf baru ditambahkan kepada yang sudah ada sehingga pada waktu sekarang sangat sulit untuk menemukan aslinya. Injil dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada manusia dengan jalan meriwayatkan tindakan dan ucapan Yesus, yaitu ajaran yang ia ingin wariskan ketika tugasnya di atas bumi sudah selesai. Pengarang Injil mempunyai kecenderungan untuk membesar-besarkan beberapa fakta mengenai Yesus. Kontradiksi, kekeliruan, pertentangan dengan hasil-hasil penyelidikan sains modern dapat mudah dipahami karena masalah tersebut. Quran memiliki sejarah yang secara fundamental berbeda dengan dua kitab suci sebelumnya, diturunkan bertahap dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Perbandingan beberapa riwayat Bible dengan riwayat Quran tentang hal yang sama menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara pernyataan Bible yang tak dapat diterima secara ilmiah dengan pertanyaan Quran yang sesuai sepenuhnya dengan sains modern, umpamanya tentang penciptaan dan tentang banjir Nabi Nuh seperti yang sudah kita lihat. Orang tidak dapat menggambarkan bahwa banyak pernyataan Quran yang mempunyai aspek ilmiah itu adalah karya manusia, karena keadaan pengetahuan pada zaman Nabi Muhammad tidak memungkinkan hal tersebut. Quran berhak dikatakan istimewa lantaran autentisitasnya dan pernyataan ilmiahnya. Keaslian dari Al-Quran ini memang tidak dapat dipungkiri lagi dan juga tidak dapat disangsikan lagi. Terlebih apabila kita juga telah mengetahui bahwa dalam Al-Quran tidak ada yang namanya perjanjian lama, tidak ada yang namanya perjanjian baru. Dan juga dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Al-Quran itu suatu ketetapan yang di dalamnya memang tidak ada yang namanya perubahan dan juga pengurangan seperti Alkitab ataupun Injil pada saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait review buku The Bible, The Quran, and Science Modern karya Profesor Dr. Maurits Bucaille. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.